Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Alhamdulillah, pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita sangat banyak nikmat yang tidak bisa dipikirkan satu persatu. Ya, sudah dikasih nikmat seluruh jiwa raga bagus. Kemudian dikasih nikmat juga keimanan dan ketakwaan untuk bisa datang ke masjid subuh-subuh. Insyaallah. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan senantiasa mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau lanjut lagi. Ya. Minggu lalu ya kita udah belajar tajwidnya itu 3. Yang pertama itu gunnah, yang kedua idgham yang dibagi jadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kita ulangi lagi, gunnah itu bahasa singkatnya ya, yang paling mudah itu ya ditahan aja gitu. Bacaannya ditahan gitu. Bukan ditekan, tapi ditahan gitu ya. Jadi nggak harus qul a'udzu birabbin nas, tapi biasa aja qul a'udzu birabbin nas. Cuma dia ditahan beberapa detik ya, sebelum dilepas hurufnya. Kemudian hurufnya itu ada 2, mim dan nun ketika dia bertasydid. Gitu. Jadi di Al-Quran mim dan nun kalau dia bertasydid itu semua dia ada gunnahnya gitu ya, harus ditahan gitu. Kemudian yang kedua ada idgham. Nah, ini kita masuk ke hukum. Ini kan cuma hukum tasydid ya, nggak ada hukum nun mati atau mim mati. Nah, di sini kita udah masuk ke hukum. Nah, ini kita kasih pagar ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin apabila di sebelum hurufnya itu ada yang ini tanwin, depan, atas, bawah, atau nun mati. Gitu. Yang pertama itu hukumnya ada idgham. Idgham itu dibagi jadi 2. Yang pertama kita bigunnah dulu ya. Bigunnah apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan yaumin ya, yaumim nun. Idgham ini artinya mentasydidkan huruf setelah ini gitu. Jadi kalau kita sering lihat di Al-Qur'an biasanya udah dibantu kalau Al-Qur'an Indonesia ada tasydidnya, tapi kalau tidak di Al-Qur'an Indonesia gitu, di beberapa Al-Qur'an itu nggak ada tasydidnya, dihilangkan gitu. Nah, jadi kita harus tetap mentasydidkan kalau kita sebelumnya ketemu nun mati dan dilanjutkan dengan huruf 4 ini. Kenapa bigunnah? Karena ya ditahan juga gitu. Nah, ini hurufnya ada mim dan nun juga ya. Jadi artinya huruf mim dan nun ini kalau dia kena hukum mim mati, hukum nun mati atau tanwin, ketika dia bertasydid dia tetap digunakan. Nggak ada nun mati atau tanwin juga tetap kalau dia bertasydid dia harus ditahan juga. Gitu. Jadi hurufnya cuma nambah 2 lah gitu. Jadi ya sama huruf waw. Contohnya misalnya kalau waman ya, waman barang siapa ya, itu wa may ya'mal. Jadi enggak langsung wa may ya'mal tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarrai ditahan, syarrai yarah. Terus yang kedua ada idgham bila gunnah. Apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf bila gunnah, yaitu la dan ro. Nah, bi dengan la ada la-nya, tidak digunakan, dengan tidak digunakan. Kalau ini dengan digunakan. ظننا وأنا ظننا ألا ya langsung ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
Oke, udah selesai ya. Berarti 3 udah dipelajari. Hari ini kita belajar izhar, ya kan? Oke, bentar kita coba ulang dulu aja dari surah. Oke, coba sambil dibuka surah Al-Jin ya. Kita belajar lagi dari Al-Jin. Surah Al-Jin itu surah ke 72. Coba dibuka ayat ke 7. Nah, coba dibuka ayat ke 7. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Ayat ke-7. Wa annahum itu hukumnya apa? Gunnah atau idgham bi gunnah? Ya gunnah ya karena nggak ada nun mati atau tanwin sebelumnya. Dhannu gunnah aja ya. Kama dhanantum alla hukumnya idgham bila gunnah. Bila ya karena tidak ditahan jadi dia langsung bukan Allah tapi langsung Allah gitu. Iya, yang lewat langsung ditasydidkan huruf la-nya, tapi dia bukan ditahan kayak Allah, tapi langsung aja Allah gitu kan. Allah, tapi beda dengan huruf ya sebelahnya, yaitu itu hukumnya apa? Yang Allah ya idgham bi gunnah ya dengan ditahan. Idgham mentasydidkan huruf setelahnya bi gunnah dengan ditahan. La yab'atsallahu ahada. Nah, jadi kelihatannya itu idgham bila gunnah dan gunnah idgham bi gunnahnya. Kama dhanantum allai. Nah, allai ya. Allai. Nah, jadi Allah sama huruf ya-nya itu ditahan. Allai ya. Jadi beda ya kelihatan jelas itu. Allah yab'atsallahu ahada. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf izhar. Izhar itu tetap aja hukum nun mati juga. Ya, apabila dia bertemu dengan huruf aha, aha, kho, ya gitu biasa yang mudah ingatnya ya. Ini maaf agak jelek tulisannya. Main, oke ya. Ha, ya. Ha, oke. Sama huruf ko sama huruf go. Ha, ko. Jadi langsung ini. Coba kita cari contohnya di surah Al-Jin ini pasti ada juga. Ini dari Oke, dari di oke. Oke, minha ya. Jadi di ayat ke-9 ada ya. Wa anna kunna naq'udu minha. Nah, jadi
Di ayat ke-9, wa anna kunna naq'udu minha. Jadi minha. Jadi dia kalau ini kan tadi nunnya nggak dibaca ya langsung wa may ya'mal, bukan waman. Tapi kalau ini dibaca dengan jelas nunnya. Jadi wa anna kunna naq'udu minha. Minha. Jadi langsung dibaca nunnya gitu ya. Atau tanwinnya juga dibaca kalau ada tanwin. Yang mana ya kira-kira ada tanwin. Nah, di ayat ke-10-nya juga ada. Itu wa anna la nadri asyarrun. Nah, itu yang tanwinnya. Asyarrun ya, jadi bukan asyar. Jadi bukan ditasdidkan langsung aja dibaca n-nya dibaca itu asyarrun ya. Wa anna la nadri asyarrun urida. Oke. Udah gampang ya pasti ya. Ya gampang banget ya. Nah ada ini. Ya udah tahu juga ya Kak, karena belajar dari dulu tinggal dilancarkan yang paling sering ini kelewat kadang yang ini. Gunnah ini. Kadang terlalu dibaca cepat gitu. Wa anna. Nah seharusnya ditahan dikit. Wa anna. Gitu. Nah, atau tadi la yab'atsallah. Nah, biasa orang langsung bacanya itu kebanyakan di luar sana la yab'atsallah. Jangan langsung kayak gitu tapi la yab'atsallahu ahada. Nah, gitu. Orang biasa yang tadi wa may ya'mal, jangan wa may ya'mal tapi wa may ya'mal. Iya, harus sebelum ya-nya itu dikeluarkan wa may ya'mal, agak nanti ditunda dulu keluar ya-nya. Biasa orang sering gitu juga termasuk kalau di Indonesia banyak imam-imam memimpin sholat nggak apa-apa ya karena itu bukan Al-Fatihah ya nggak apa-apa itu sedikit. Tapi lebih baiknya itu wa may ya'mal. Kan yang kebanyakan orang di luar sana wa may ya'mal. Itu latihan di situ aja dilancarkan di bagian itunya. Yang lain-lain oke, kalau ini udah masuk izhar udah mudah. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak terkait izhar? Nggak ada ya? Ada nggak? Pertanyaan? Ya? Oh iya, dua ketukan nih. Wa may ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Sama kayak mat ya, sama kayak kita baca panjang biasa. Wa ma ya, wa ma adra gitu. Jadi kayak ma gitu. Ketukan aja. Oke. Nggak ada, kalau untuk izhar gampang ya. Nggak ada pertanyaan. Nah, oke, sekarang kita baca coba bersama-sama. Kita ulang lagi ya supaya ini. Surah Al-Jin ya dari ayat 1 sampai 10. Oke. Ya, saya baca dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng setelahnya. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu juga ada Qur'anan ajaba. Itu hukumnya apa? Qur'anan izhar ya. Yang terakhir di ayat 1 itu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qur'anan nanya ada ini kan. Langsung ketemu dengan huruf A. Qur'anan ajaba. Oke. Coba baca ayat 1. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Oke, ayat kedua.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهي اسم ثلاثة. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Oh ya, suaranya boleh ya. Suaranya dikeluarkan. Ayat ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Oke, wahid isnin salasa. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ayat keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ayat salasa. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ayat kelima. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wahid salasa. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bait isnin salasa. Wa annahu kana rijal minal insi ya'udhuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ke-7 yang tadi kita baca di awal. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wahid isnin salasa. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Nah, ini ayat ke-7 nih banyak ini ya. Gunahnya. Ada yang mau coba enggak baca ayat 7? Sebelum kita lanjut, mau coba baca ayat 7? Iya. Wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada. Masya Allah ya, 100. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya. Nah, 100 juga. Ya, alhamdulillah. Benar banget tadi, ditahan ya-nya ya. Allayyab'atsallahu ahada. Ya, ada lagi yang mau coba lagi? Dari bapak-bapak satu mungkin. Ya, atau ibu? Ya. Boleh. Nah, benar juga 100.
Ya, alhamdulillah. Oke. Alla yab'atsallahu ahada. Oke. Sudah. Berarti udah lancar semua ya. Kita lanjut ya sampai ayat 10 ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Shadidan wa syuhuba. Itu ada idgham bi gunnah. Oke. Wahid isnin salasa. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Coba sama-sama syadida wa syuhuba ya. Wahid ini salasa. Syadida. Oke. Syuhuba. Oke. Coba sekali lagi. Syadida wa syuhuba. Oke. Wahid ini salasa. Oke, 100. Benar ya. Karena idgham bi gunnah. Lanjut ayat 9. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kita ketemu lagi huruf idgham bila gunnah ya di situ ya. Yang di terakhir gitu, di terakhir ayat 9 rasada ya. Shihabar rasada. Jadi ada ba, ada huruf ro di situ. Ditasydidkan huruf ro-nya karena termasuk idgham. Nah, tapi idghamnya tidak ditahan. Jadi dia bila gunnah dengan tidak ditahan ya. Shihabar rasada. Jadi bukan shihabar gitu. Shihabar rasada. Coba shihabar rasada sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, isnin salasa. Ya, langsung ya. Shihabar rasada. Oke. Nah, kita baca bareng ya. Ayat ke-9. Wahid isnin salasa. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu tayyib, benar. Oke, lanjut ayat ke-10 ya terakhir. Wa anna la nadri asyarrun. Nah, itu langsung izhar itu asyarrun. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Oke, wahid isnin salasa. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada rabbuhum rasyada. Oke, sudah selesai gitu ya. Jadi kita coba untuk latihan gunnahnya. Ya, terakhir baca surah An-Nas ya. Nutup ya. Ya, bareng-bareng ya. Surah An-Nas wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Malikin nas. Ilah nas min syarril waswasil nas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Oke. Dan sadaqallahul azim. Oke. Sekarang coba kita masuk ke huruf ya kalau udah ini. Ini udah selesai gunnah. Oke. Gunnah udah, ini juga udah. Ini ya 2 ya berarti ya. Besok kita minggu depan, 2 minggu lagi ya, minggu depan nggak ada, jadi 2 minggu lagi kita masuk ke kok iklam ini salah. Iklab ya, kita masuk ke hukum iklab dulu ya besok. Iklab. Nah. Ikfa dulu ya, kita masuk ke ikfa besok ya. Ini salah. Iya, selesaikan hukum non mati ya, ikfa. Nah. Udah. Oke, kita masuk ke huruf ya. Ini satu aja mungkin udah pada tahu ya ikfa ya. Tapi ada satu yang juga saya ditegur waktu itu tentang ikfa. Jadi ikfa itu bukan sekedar, ini sekedar sebelum kita masuk ke ikfa ya, informasi aja. Ikfa itu kadang kalau misalnya kita baca contohnya Al-Jin tadi itu di ayat misalnya ayat kelima itu ada ikfa. Ya, wa anna zananna allanta. Nah, ditegur waktu itu karena kategorinya ikfa itu ini alhamdulillah kalau udah tahu, tapi kalau kebanyakan orang Indonesia juga masih, apalagi anak-anak zaman sekarang nggak tahu gitu. Ikfa itu bukan sekedar aja, bukan sekedar Allah, bukan Allah taqulal, bukan sekedar itu, tapi dia nada dengungnya itu mengikuti huruf setelahnya. Nah contohnya Allah. Tapi kalau dia huruf sya, ilsya, beda kan? Allah ilsya, beda kan bunyi dengungnya ya. Ya, jadi dia kita mengikuti bentuk mulut sebelum kita mengeluarkan huruf itu. Kalau sya kan sya, senyum kan sya. Berarti ketika kita mendengungkan itu juga harus senyum gitu. Ilsya. Jadi langsung setelah engnya itu langsung dia keluar. Ilsya. Jadi bukan sekedar insya. Bukan insya, bukan. Tapi ilsya. Kalau ta beda lagi. Huruf ta kan gimana ta? Ta. Dia kayak lidahnya tuh ada di gigi ya. Gigi ta gitu ya. Ta. Nah, sama. Kalau ketika ikfa juga alta. Beda kan? Sya. Ilsya sama alta. Nah, bisa kelihatan nggak bedanya tuh? Alta, ilsya, ya kan? Nah, contoh lagi huruf ikfa apalagi yang biasanya tuh ilsu ya termasuk gitu kan? Coba di ayat kelima ya kita lihat lagi. Wa anna zananna alla taqulal insu. Ya beda ya. Alla taqulal insu. Nah, beda dia. Insi. Nah, antum. Nah, itu biasanya 2 itu yang paling kedengaran jelas, huruf ta sama huruf sya sama sa gitu. Ya. Apa aja huruf-huruf izhar? Huruf izhar banyak ya sebenarnya selain huruf ini tuh huruf izhar. Nanti besok kita 2 minggu lagi belajar. Jadi biar nanti kalau ketemu. Hari 15 ya. Nanti kita belajar insya Allah 2 minggu lagi. Nah, jadi itu aja kalau udah tahu tiba-tiba ketemukan huruf yang sering itu huruf ta ya, huruf ta sama huruf sya, ada huruf sa. Nah, itu kalau kebanyakan cuma 2 itu aja sih yang sering orang ini sama ya padahal tuh beda gitu ikfa-nya. Jadi insya sama alta mengikuti hurufnya. Tapi itu cuma sekedar good to know ya, good to know untuk pelajaran nanti kita selanjutnya.
Oke, kita masuk ke huruf ya. Huruf itu kita mulai dari bismillah. Kemarin ba, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba bisa lah masih gampang. Ba, bisa pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro ini dia ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal itu dia kalau ro dia di atasnya itu ada ya yang garis di atas dan garis di depan gitu. Ro sama ru gitu. Jadi termasuk bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro-nya itu jelas ya. Jangan takut-takut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kalau ro tipis dia agak beda bacanya. Jadi kayak ri gitu, bukan ri tapi ri gitu. Ro sama kan beda getarannya. Ro sama ri. Ro, ri. Nah, gitu. Kalau di Al-Jin juga ada ini kalau salah ada di wa anna la nadri tadi kan. Wa anna la nadri tadi. Wa annahu wa anna. Itu ya. Walan nusyrik namanya walan nusyrik. Oke, ini. Nah, ayat ke-6 ya misalnya. Wa annahu kana ri. Bukan ri. Tapi wa annahu kana ri. Rijal, bukan rijal tapi rijari biasanya tipis gitu rijal. Ya? Ya? Masih surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin kita belajar dari surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin ayat ke-6 gitu ya. Ya, wa annahu kana rijalun ya, tipis. Nah, tapi kalaupun misalnya ketika baca lewat gitu kayaknya kurang tipis tadi ya nggak apa-apa gitu. Ini untuk yang memperbagus gitu ya. Yang menyempurnakannya gitu. Tapi yang paling penting yang kita belajar tajwid ini. Kalau tajwid ini nggak boleh salah. Jangan salah. Karena lagu pun nggak bisa dilagukan Al-Quran kalau tajwidnya salah nggak enak. Jadi tajwid ini dulu kalau benar, nah bisa itu sebagai tambahan tadi. Wa anna la nadri. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin ya duhum rohako. Nah itu rohakonya kan jelas rohako bukan iya tapi gitu ya jelas rohako gitu. Birijalin ri sama ro ya kan rijal sama rosyada rohako rijal rohako gitu. Tapi itu enggak ini ya enggak usah terlalu dipusing-pusingkan ya gampang tinggal ri sama ro sama ru gitu itu aja kuncinya. Kalau dia barisnya di atas atau baris di depan itu tebal tapi kalau baris di bawah tipis. Kalaupun nggak bisa terlaksana gitu ya setiap hari gitu ya nggak apa-apa itu cuma untuk memperbagus sedikit gitu. Nah bismillahirrahmanirrahim nah huruf ha sama kemarin juga kita udah belajar ha sama ha ya. Huruf ha itu tuh bukan dari dada bukan ha gitu tapi biasa ha gitu kayak kita bilang hai gitu ha biasa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana itu bismillahnya itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahi. Jadi bismillahi. Jadi bukan bismillahi ya, tapi bismillahi itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Justru malah yang beda itu huruf ha kecilnya. Ha kecilnya itu ha gitu ya. Ha. Ar-Rahman. Nah, dulu waktu masih kecil Taufik juga salahnya di huruf H ini.
seakan-akan ha yang kecil itu ha biasa, ha yang besar dari dada, tapi enggak. Jadi turunin. Maksudnya ha-nya itu justru malah ha besarnya ha biasa, ha kecilnya itu justru malah yang beda, harus dibuat gitu. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ha gitu. Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haim gitu. Nah, alhamdu. Kalau biasa mungkin kalau kita bisa latihan alhamdulillah gitu misalnya. Oh, dapat apa gitu misalnya kita latihan alhamdulillah. Nah, dihaluskan lagi. Oh, alhamdulillah. Nah, biasa kan kalau orang Indonesia yang biasa-biasa itu alhamdulillah. Nah, masih ke nya masih alhamdulillah gitu. Coba alhamdulillah gitu. Kalau di kehidupan sehari mungkin gitu-gituin kali gitu kali ya mungkin. Ya, tapi yang benernya itu tuh latihan gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu dapat. Oh, minum gitu kan bismillah. Ya, pas selesai minum alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gitu. Kalau di depan orang mungkin gitu dibuat-buat banget lu gitu. Alhamdulillahnya. Ya. Tapi ya itu untuk latihannya karena untuk Al-Qur'an gitu. Kalau misalnya kita nonton Ustadz Adi Hidayat ceramah juga pasti beliau karena udah lancar banget kan Al-Qur'annya huruf-hurufnya bagus. Nah, gitu pasti kalau alhamdulillah aja alhamdulillah. Nah, itu gitu. Ustadz Adi Hidayat ya. Alhamdulillah. Nah, jadi haknya itu alhamdulillah gitu. Gitu. Oke, gampang ya huruf ha sama ha. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai bismillahnya. Ada huruf ba, bi, gampang. Sa-nya juga gampang ya kan, tinggal sa. Bismi, huruf mim juga gampang. Lafaz Allah, bismillah juga. Gampang. Hi yang besar kan. Hir-Rahman, ro-nya pakai yang besar karena dia di atas. Hir-Rahmanir-Rahim. Hir-Rahmanir-Rahim. Tinggal ha-nya 2 kali. Hir-Rahmanir-Rahim. Udah gampang. Terus yang kedua, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha-a. La-nya gampang, A-nya gampang. Ha-nya pakai ha kecil. Alhamdu. Nah, du. Oke, du. Alhamdu. Oke, jadi huruf da itu, kalau huruf da gimana ya biasanya? Da ya. Jadi da itu sebenarnya gimana ya? Jadi dia di atas sedikit dari huruf ta. Kalau huruf ta kan ta. Da itu lidahnya agak sedikit di atas huruf ta. Jadi misalnya ini gigi ya. Kalau huruf ta itu kan ta. Huruf ta itu boleh kita menyentuh gigi ya. Huruf ta itu ujung lidahnya boleh menyentuh gigi. Ta. Kalau da itu dia di atas sedikit, tapi dia coba bentar ya. Nah, huruf da itu kalau misalnya gigi kita di depan yang 2 itu kan ada di atasnya ada yang bukan gigi ya, apa itu? Gusi ya. Nah, itu menyentuh gusi antara itu ya. Nah, biasa orang tuh banyak salahnya tuh da biasa kayak da-nya tuh da, tapi da. Sebenarnya itu bukan da, tapi da. Beda. Da itu yang enggak, yang benar da. Nanti mungkin di kehidupan sehari-hari itu enggak berapa mengefek. Tapi ketika ikfa nanti. Ikfa itu kan mengikuti huruf yang tadi ya. Nah, mildunillah. Mildu, bukan mil, ya gitu. Bentar ya. Bukan mildu tapi mildu. Nah, dia giginya itu lidahnya nempel di atas gigi yang
Dua di depan itu. Da. Jadi mildu, bukan mildu. Nah biasa orang banyak da itu kan langsung da gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh nempel dulu di atas baru keluar. Da. Da. Gitu. Bukan da, tapi da. Emang agak susah ya bedainnya ya. Ya? Iya. Iya. Iya, betul. Betul. 100, ya. Gitu. Disiapkan untuk berikutnya. Jadi ketika ikfa'nya selesai, dengungnya selesai, huruf itu tinggal keluar. Tinggal keluar gitu. Nggak perlu dibentuk lagi. Kalau kalau yang salah kan mildu. Kita butuh lagi mildu, tapi kalau itu langsung mildu, langsung keluar gitu. Kalau bisa ya. Insya bukan insya, tapi insya. Langsung sya. Insya gitu. Masuk huruf da itu, tapi nggak usah terlalu dipusingin. Da itu hampir sama hurufnya. Maksudnya suaranya antara da sama da itu kan hampir sama ya. Ya, jadi nggak usah dipusingin. Tapi kalau untuk good to know aja, ya da itu kalau ikfa, dia lidahnya tuh ketika ikfanya ditempelkan di atas gigi itu, gigi yang dua itu. Ya gitu. Iya. Iya, 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 benar. Nah udah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Huruf la-nya gampang. Huruf Allahnya juga gampang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Oke, huruf A bisa ya. A itu gitu. Yang penting kelihatan aja ainnya. Gak usah terlalu dipaksakan. Gak usah terlalu dipaksakan gimana. Yang penting ainnya kelihatan. Rabbil alamin. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Ya. Kalau baca surah Al-Fatihah boleh dilihat lagi ya surah Al-Fatihahnya biar nggak salah antara huruf A sama huruf Ain. Kadang ada banyak ya, tapi kayaknya nggak ada di Westall gitu. Kalau dilihat-lihat lagi aja gitu. Kalau misalnya di luar tuh kan banyak walaupun jadi imam kadang salah gitu. Sedih juga. Huruf Al-Fatihah salah hurufnya, jangan salah ya, nggak enak nanti didengar. Rusak. Iya, jangan. Jadi Al-Fatihah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Coba kita buka Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah coba biar kita lihat sama-sama. Biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya. Udah gitu-gitu aja sih paling hurufnya sama huruf ta. Itu termasuk huruf al-hamz. Jadi dia ada nafas yang keluar. Ta gitu. Ta. Jadi kalau dulu tuh ada imam yang terkenal waktu beliau masih kecil. Namanya tuh lupa. Yang nadanya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya? Apa ya, Junaidi apa gitu ya. Pokoknya beliau masih kecil gitu, sering didengerin di SD waktu masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun gitu nadanya. Anin naba'il azim. Pernah dengar ya? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, beliau baca surah banyak 30 juz. Cuma biasa di SD itu didengerin yang surah An-Naba gitu. Nah itu beliau jelas banget huruf ta, ketika bilang huruf ta itu ta banget gitu. Kalau kita kan biasa ta gitu ya. Kalau beliau ta, berarti wa antum tu-nya tuh tu gitu. Wa antum muslimun. Jadi nafas keluarnya tuh jelas banget. Tu.
Wa antum muslimun kayak tu. Bukan tu tapi tu. Nah, tapi itu ya kayak bukan kayak ada keluar kayak ada ludah yang keluar tapi bukan ludah gitu. Kayak tu gitu kayak nafas ya. Tapi kalaupun nggak keluar banget kayak beliau itu nggak apa-apa. Yang penting memang huruf ta-nya tadi lidahnya benar ya. Ta itu ada di gigi tadi. Wa ta. Nah, kelihatan kan ta. Ada kayak ta sama da ta. Kan ada kelihatan nafas yang keluar ya. Bandingin huruf da. Coba da sama huruf ta. Da nggak ada nafas keluar. Da sama ta. Nah, ya kan kelihatannya ta. Itu ada itu. Nah, itu beliau tuh kelihatan banget. Nah, tapi ya kita boleh yang ngikutin ta gitu. Tuh. Nah, gitu. Itu aja sih tadi huruf ta ya. Berarti tambahannya huruf ta. Huruf ta itu kalau bisa keluar sedikit ya. Tapi jangan ta gitu bukan. Tapi ta. Ya, nggak perlu disengajain keluarnya. Tapi kalau kita menempatkan lidah itu di gigi depan ini dua ini, pasti itu pas kita menyebutkan akan dengan sendirinya berbunyi seperti itu. Jadi lepas saja ta, gitu ya. Ini huruf ta ya. Nah, oke. Nah, ini tambahan aja untuk hari ini huruf ta. Jadi kita belajar hari ini ha, perbedaan antara dua ini pelajaran pertama gitu ya. Pelajaran kedua tadi huruf ro ya. Ro tebak tipis, tapi ini nggak terlalu dipusingin, santai aja. Yang harus benar-benar bagus itu ini. Nah, karena Al-Fatihah itu banyak kan, kadang-kadang imam kalau di mall gitu ya, ke mall ke Indonesia gitu, oh saya jadi imam gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini harus benar-benar ini karena Al-Fatihah ada huruf ha sama huruf ha. Ini yang paling penting kita harus bedain. Ha sama ha. Jadi jangan alhamdulillah tapi alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Oh, biar nggak kayak imam-imam yang di mall-mall gitu. Alhamdulillah. Nah, udah huruf ta tadi ta ya gitu. Kalau huruf da tadi nggak usah terlalu dipusingin. Da biasa, huruf da gitu ya. Yang penting huruf ta itu ada kalau bisa ada nafas sedikit ta gitu. Karena dia termasuk al-hams. Oke. Ya pentingnya kita belajar huruf itu memang penempatan lidah itu untuk ikfa tadi. Terutama huruf-huruf ikfa. Karena itu jelas bedanya. Gitu ya. Mildu sama ata sama insya. Nah beda kan. Itu penempatan huruf. Kita belajar lidah untuk ikfa. Gitu. Penting tapi ini kita udah tahu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ditutup. Gampang ya, masih ya? Iya. Ya, oke. Bo itu dia samping lidahnya. Ini emang agak susah, dulu topik belajar juga agak susah. Itu menyentuh gigi geraham. Jadi salah satu atau kedua-duanya. Jadi samping lidah, misalnya ini kan lidah ya. Lidah maaf. Lidah misalnya ya, lidah gini. Ini ngadap sana orangnya, ini lidahnya. Oke. Lidahnya, di sini kan ada gigi geraham. Nah, di sini ya misalnya. Nah, ini lidahnya dinaikkan menyentuh ke sini. Waladdallin. Apa itu surah yang wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nah, jadi dia kayak boleh kedua-duanya, boleh diangkat lidahnya ke langit-langit terus disentuh kedua-duanya kayak samping lidah tuh digigit. Gitu. Beda kalau da tadi dia di depan kayak huruf ta, da
Dia nggak ada main di gigi geraham. Da, miadu, da, da. Tapi kalau huruf do, dia kayak samping lidah kita gigit dulu pakai gigi geraham. Itu mungkin latihannya gitu ya. Do, kayak do, do. Jadi huruf do itu keluar ketika lidah kita ditarik ke dalam. Misalnya kita udah gigit, do, do. Nah, jadi samping lidahnya itu yang mengeluarkan suara itu samping lidahnya yang menyentuh gigi geraham ini. Do, do. Nah, fakul nadrib bi'asakal hajar. Nah, do, do. Ah, gitu. Walau bolin. Oh, jadi kayak emang agak paling susah. Ada yang ulama mengatakan bahwa orang di bumi ini yang paling fasih mengucapkan huruf do itu Rasulullah. Rasulullah tuh fasih banget mengucapkan huruf do-nya. Enak didengar. Sahabat-sahabat pun nggak sefasih beliau gitu. Beliau tuh benar-benar ahli dalam huruf do. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita mau belajar huruf do, misalnya susah ingat, Rasulullah yang paling jago huruf do. At least harus bisa ngejar dikit lah. Nah, susah memang huruf do. Justru malah karena susah itu Rasulullah istimewa karena bisa sempurna banget huruf do. Jadi kita mendekati, kita belajar. Memang susah, do. Atau boleh salah satu nggak kedua-duanya. Tapi paling gampang untuk belajarnya itu dua-duanya tuh digigit dulu pakai gigi geraham kayak do. Gitu. Tapi nanti ketika penerapannya itu nanti lebih mudah lagi, nggak perlu digigit langsung do, disentuh aja do. Atau boleh salah satu, boleh kanan aja do, boleh kiri aja do, boleh dua-duanya do, sama-sama ya, sama bunyinya. Yang penting gigi geraham itu kuncinya, samping lidah dan gigi geraham itu huruf do. Kalau huruf da itu sama kayak huruf ta, dia menyentuh gusi dulu baru dikeluarkan. Da. Ta juga sama. Ta. Da, ta, bo. Nah, gitu ya. Nobbolin. Allah. Nah, itu juga huruf do juga ada ikfanya kan. Misalnya Allah. Allah itu ada di surah apa ya? Gitu. Wa an sabilihi gitu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Ha, huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi sebelum ditutup. Al-Fatihah itu banyak orang yang nggak dipisah antara huruf la, alhamdulillahi rabbil, sama huruf a. Jadi yang benar tuh alhamdulillahi rabbil alamin. Kebanyakan orang bila alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan langsung disambung. Tapi kalau bisa dipisah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan kalau dilambetin bila gitu kan. Bila alamin. Tapi langsung dimatikan aja la-nya situ rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan, misalnya pas baca pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebanyakan orang salah itu bila tadi. Kalau dibaca lambat-lambat, alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan dulu nggak apa-apa, nanti bisa jadi cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nggak ada le-nya tadi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rob. Ya, tapi Pak Aiman udah bener. Ro-nya tadi nggak usah dipikirin banyak-banyak. Yang penting tadi la-nya itu. Rabbil alamin. Ya. Ya. Cek.
Wadud. Ya, beliau ini ya karena ya beliau syekh ya. Jadi memang sebenarnya itu Rabbil Alamin. Itu memang harus tebal, cuma apakah harus yang penting ini dulu benar. Nah gitu. Jadi jangan sampai pusing tapi kalau misalnya huruf Rabbil Alamin udah benar, huruf ro-nya ditebelin, nah itu bagus juga ikutin yang ro tebal tadi ya. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang paling penting dibanding huruf ro ini itu adalah tadi le alamin itu, ya Rabbil Alamin. Sama kadang-kadang juga alhamdulillah alham, jangan ya. Jangan alham tapi alham. Jadi alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan alham. Kebanyakan tuh alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu, jadi bisa-bisa. Oke, udah itu dulu. Berarti pelajaran hari ini, kita hari ini ada mengulang tentang gunnah dan idgham ditambah dengan izhar yang insya Allah mudah. Terus kita masuk ke huruf. Huruf kita belajar, ini huruf do ya. Ini huruf do. Kita ada belajar 3, ini 4. Ada 4 huruf kita belajar hari ini. Ha sama H, H sama H, biasa H-nya. Terus ta itu kalau bisa ada ta gitu. Terus ro itu tebal tipis. Nah, ini tambahan kalau bisa dilaksanakan luar biasa. Sama huruf do. Do tadi latihannya, do. Nah, nanti pas kita sampai walad dolin, kita latihan lagi huruf do-nya lebih ini lagi. Lebih mantap lagi. Itu kelihatan nanti ketika baca Quran, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Nah kan, faqulna idrib. Nah, itu do banget itu kan. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Oke. Baik, ini aja berarti sampai hari ini insya Allah kita lanjut 2 minggu lagi ya, 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa diserap hari ini pelajarannya. Huruf do semangat karena Rasulullah itu luar biasa huruf do-nya, kita kejar ayo. Susah dikit nggak apa-apa. Kita belajar tetap. Terus ya gitu, semangat dan insya Allah setiap huruf yang kita baca, nah itu ketika kita baca Quran kita terapkan ini, dapat pahala Qurannya, dapat juga pahala latihannya gitu. Nah, jadi enak nih kita kalau kita latihan, kita terapkan, dapat pahala juga latihan insyaallah. Oke, itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kalimat mohon dimaafkan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bersama-sama bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.